Halo semuanya, video kali ini saya mau sedikit cerita tentang review upgrade dan biaya RC MN99S. Ya, sebelum membahas itu saya ada sedikit cerita. Ini RC sebetulnya nggak sengaja beli waktu itu pandemi. Kan kita semua disarankan di rumah ya, lalu bosen saya, lalu saya lihat di e-commerce online. Akhirnya nemu ini RC. Waktu itu saya nggak tahu MN99, saya cuma suka modelnya, oke lah, harganya juga reasonable, 630 kalau nggak salah waktu itu, plus ongkir dia 650 lah, atau 665 ya, saya lupa. Akhirnya saya beli dan saya main-main. Nah, waktu itu setelah itu saya nggak sengaja saya search di YouTube, ternyata MN99S ini cukup populer. Kenapa? Karena ya tadi yang pertama harganya yang cukup terjangkau, terus dia bisa di-upgrade, ditarik, di-expand ya, istilahnya itu luas banget ya. Walaupun ini juga ada cinta dan benci jadi satu. Kenapa? Ya cintanya ini bagus, looknya bagus, terus saya juga suka modelnya, tapi bencinya ya banyak kalau kita main di medan yang agak berat. Scale 1/12 ini dibanding dengan scale 1/10 itu performance-nya beda jauh. Oke, sekarang saya mau bahas part-part apa saja yang upgrade beserta biayanya. Yang pertama kita ada ESC ya. ESC itu buat saya itu seperti otaknya kali ya. Ya, Electronic Speed Control. Oke, itu ESC Hobbywing 1060 itu ESC sejuta umat ya, dan harganya waktu itu kalau nggak salah 300.000 sekian. Saya nggak tahu sih harganya sekarang berapa, mungkin teman-teman bisa cek. Oke, lalu yang kedua ada transmitter ya. Transmitternya juga kalian pasti bisa tebak, sejuta umat, Dumbo RC ya. Ini saya waktu itu nggak ngerti apa sih bedanya transmitter bagus, ESC bagus. Ternyata sangat-sangat pengaruh dari performa mobil. Dumbo RC ini waktu itu saya dapat kisaran harga nggak nyampe 400.000, saya lupa sih, sekitar 350 sekian ya. Sekarang kayaknya harganya udah agak naik sih gitu. Lalu yang kedua kita ada baterai Lion ya, baterai 2S 2000 mAh, itu harganya sekitar 125.000. Baterai ini cukup awet sebetulnya, tapi kalau teman-teman mau main lebih dari 1 jam ya minimal bawa 2 atau 3 spare ya, untuk bisa bermain seharian gitu. Apalagi kalau mainnya pakai winch dan sebagainya, itu pasti menguras energi di baterai itu. Oke, lalu juga ada lampu realistik ya. Lampu realistik ini saya harganya 180.000. Oke. Dan nyambung juga ke LED bar, roof rack. Ini roof racknya metal ya, ini satu paket roof racknya, cuman dia modelnya memang kalau dari bawaan Defender itu dia agak pendek gitu, ininya agak pendek. Jadi sebetulnya sih secara look bagusan yang plastik punya, yang bawaan pabrik, cuman saya waktu itu kepincut metal dan ini sudah ada ininya gitu. Jadi ini juga bisa kita kasih modul gitu ya. Ini lampunya warnanya putih, kalau kalian mau ngejar klasik ganti kuning kayak gitu. Oke, terus nggak lupa juga ini juga winch standar ya, winch single motor beserta modulnya. Winch saya kasih ESC 20 ampere ya, itu kalau nggak salah sekitar harganya paketan 225.000 gitu ya. Ini juga winch-nya nyambung dari satu baterai aja, dan saya sambungkan di channel 4 ya, di sini di Dumbo RC ya. Maju mundur ini dia bisa, jadi praktis lah. Oke, lalu yang selanjutnya kita bahas servo ya. Servonya metal, ini metal itu 17 gram, harganya 95.000. Servo ini juga pengaruh banget ya. Kenapa? Karena dia servo ini mempengaruhi kinerja belokan, karena kan kadang kan medan itu kan berat ya. Servonya harganya cuma 95.000, cukup murah. Lalu gearbox ini saya hanya pakai single speed ya, karena saya suka RC ini mainnya pelan dan
Saya rasa kalau untuk main speed sih enggak, karena saya suka cinematic shot. Kalau kita video itu bagus, jadi nggak perlu kencang-kencang, dan single speednya torsinya dapat ya. Ini single speed motor 370 gitu. Tapi motor ini udah saya update sih, saya udah ganti motor berapa kali ya. Yang terakhir ini enak, ini motornya ganti 80.000 itu kalau nggak salah gitu. Nah, lalu ini gardan ya. Gardan metal ini saya dapat di harga 320.000 kurang lebih ya. Nah, ini RC ini yang paling sering trouble itu di gardannya, gear gardannya. Entah saya yang kurang bakat, saya udah lihat tutorial macem-macem, tetapi saya setting gearnya itu selalu nggak bisa awet ya. Tapi saya lihat di YouTube, di komentar-komentar banyak yang punya trouble di gearnya itu juga sih. Saya udah ganti gear dari baja sampai kuningan stainless atau apa gitu. Yang terakhir kalau nggak salah ini kuningan bagus sih gitu. Oke, tapi kalau teman-teman yang bisa setting baja itu katanya juga udah cukup awet. Oke ya, lalu lanjut di ada ring rod ya, ring rod metal. Ini harganya 120 ribuan. Ring rodnya, looknya saya udah ganti 2 kali sih. Yang dulu itu yang bisa apa, yang seragam sama yang di depan ini looknya. Tetapi saya ganti yang biasa sederhana gini ring rodnya gitu. Terus ban ya, ban ini saya ganti MN86, diameternya kira-kira 82 mili. Nah gitu. Ban ini sebetulnya cukup tinggi ya, jadi kalau lewatin batu-batu itu dia nggak mudah nyangkut. Tapi sebetulnya dia juga gripnya kurang sih. Ini gripnya kurang. Tapi ban ini buat apa? Istilahnya kokoh gitu ya. Kenapa saya ganti ban MN86 ini? Bawaannya ban MN99S itu sebetulnya cukup bagus ya. Dia cukup lebar tapaknya dan cukup soft juga. Karena saya ganti ini fendernya, yang white supaya ban ini ngejar looknya. Kalau ban ini agak kecil, ini space-nya lebih kosong lagi. Ban MN saya dapat di angka harga 100 ribuan kalau nggak salah. Lalu shock breaker ya, shock breaker ini saya ganti yang oli, tetapi nggak saya kasih oli ya. Ini benar-benar kosong olinya. Saya cuman setel keras atau enggaknya itu ya, dan ini cukup bouncy. Nah, kuncinya adalah saya ganti di springnya saya ganti yang soft, tapi juga nggak saya kasih oli gitu. Jadi ini cukup bouncy sih, ini bouncing ya istilahnya, dia cukup empuk nih, mendut gini kalau orang Solo bilang gitu ya. Ini depan belakang semuanya gitu. Ini agak mendut dikit, ini udah lama nggak saya setel. Oke. Ini springnya saya ganti soft, itu kisaran harga kalau nggak salah 30.000 ya. 30.000 itu dapat 4. Terus apalagi ya, paling aksesoris ya. Ini tadi bumper ya, bumper KYX. Ini bumper KYX kayak gitu. Ini sudah dapat lampunya juga di bumper ini. Ini harganya bumper ini kisaran harga 250.000 lah kira-kira gitu. Terus apalagi kalau bumper belakang saya cuma pakai plastik ya. Saya pakai plastik, belum saya ganti metal, tapi saya rasa nggak perlu lah gitu. Terus aksesoris semuanya, tali sling dan sebagainya, mungkin kisaran 250.000 gitu. Oke, jadi itu sekilas upgrade MN99S saya. Totalnya saya cantumkan di layar kayak gitu. Oke. Nah, mungkin untuk proyek kedepannya saya sebetulnya suka banget sama look ini ya. Looknya gagah banget. Ini looknya gagah. Cuman karena saya juga keracunan sama Camel Trophy ya. Kita semua tahu Camel Trophy. Saya rasa ini saya akan riset ulang bodinya ya, looknya, bumpernya, semuanya saya akan riset ulang, dan saya akan istilahnya apa ya, bendy ya. Kita ganti yang lebih klasik lagi ya. Dulu saya coba-coba ini looknya modern, looknya gagah, tapi kalau misalnya
kita suka Camel Trophy dan sebagainya, ini nyawanya nggak dapet sih ya, karena saya ngejar nyawanya Camel Trophy. Jadi ini saya rasa harus saya riset ulang, terutama di ban, lalu fendernya ini juga nggak boleh dirubah seperti itu, bumpernya juga diganti. Oke teman-teman, semoga kalian yang baru suka dengan RC MN99S ini, video ini bisa membantu kalian. Oke, bye, ciao.